Om Swastiastu. Om Awignamastu Namo Sidem. Om Saraswati Namostubhyam. Warade Kamarupini Widyarambam Karyasyami Siddharbhavatume Sadam. Om Siddhirastu Tadastu Namah Swaha. Umat sedharma, para pemirsa Bali TV dimanapun saudara-saudara berada, berjumpa kembali dengan saya Igede Arum Gunawan sebagai salah satu penyuluh agama Hindu dan juga selaku guru Ajeg Bali dalam pemilihan guru dan siswa Ajeg Bali yang diselenggarakan Bali TV. Pada kesempatan yang berbahagia ini sangat senang saya bisa menjumpai umat sedharma sekalian dimanapun berada untuk kembali menyampaikan untayan-untayan ajaran Dharma sebagai tuntunan, sesuluh, dan pedoman hidup kita dalam menjalani kehidupan kita ini. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan Dharma Wacana yang berjudul Galungan di Masa Pandemi. Umat sedharma yang berbahagia, sebagaimana yang kita ketahui pada kesempatan ini, pada masa-masa ini, keberadaan pandemi ini belum bisa dikatakan hilang 100%. Malahan kecenderungannya adalah terjadi peningkatan. Itu menandakan bahwa kita tidak boleh abai dan lalai karena pandemi belum usai. Kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan itu, bahkan harus lebih ketat lagi. Karena apa? Karena akses umum sudah dibuka, kegiatan-kegiatan sosial sudah kembali dibuka. Otomatis hal-hal kesehatan itu harusnya kita lebih ketat lagi. Karena apa? Karena vaksin belum ditemukan, obat belum ditemukan. Ya, ketika kita lalai dan abai, nah di masa-masa inilah penyebaran daripada virus ini kembali meningkat. Apalagi kita hidup di tengah masyarakat yang guyup, aktivitas sosial yang cukup banyak, baik di bidang adat, di bidang keagamaan. Kita di Hindu ini padat sekali dengan kontak sosial dan interaksi sosial. Jika kita lalai dan abai, nah, nanti takutnya adat kita yang disalahkan, agama kita yang dijadikan kambing hitam. Oh, ini gara-gara acara adat, gara-gara upacara agama nih, peningkatan kasus COVID di Bali meningkat. Kenapa agama, kenapa adatnya yang disalahkan? Padahal karena perilaku kita yang abai dan lalai tadi. Ibarat kata, kita seolah-olah membuat agama dan adat kita ini dipersalahkan oleh publik. Padahal adat dan agama ini adalah penyelamat. Adat dan agama adalah kekuatan kita. Apalagi dalam teks-teks sastra kita sudah sangat jelas sekali para pemirsa. Ketika wabah sedang terjadi di suatu wilayah, ketika terjadi pandemi ya di suatu wilayah, maka
ada kebijakan-kebijakan, ada dreste-dreste yang bisa kita pilih dan laksanakan. Sebagaimana yang disebutkan dalam lontar Aji Swamandala, lontar Roge Sangare Bumi. Sudah jelas di sana disebutkan. Ketika terjadi wabah, maka yadnya yang bersifat besar, yang utamaning utama, mangun ayu itu hendaknya tidak dilaksanakan. Pengabenan tidak dilakukan secara utama garis bawah ini. Yadnya yang berskala besar tidak dilaksanakan, tapi meyadnya tetap jalan. Skalanya yang kita lakukan modifikasi atau sesuaikan. Karena apa? Dalam lontar tersebut dijelaskan ketika nangun ayu, ketika atiwe-tiwe dilakukan pada masa gering, maka semua yadnya itu tidak akan berhasil. Karena apa? Karena tertutuplah itu alam Pitraloka dan Dewaloka. Gapura buta loka itu. Terbukalah alam buta itu. Maksudnya apa teks itu? Teks itu menyebutkan bahwa ketika wabah terjadi, maka kita diberikan kesempatan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kita. Yadnya yang kita lakukan tetap jalan, tetapi itu lingkupnya kecil untuk keluarga kita, untuk yang bersifat individu. Yang berskala besar melibatkan banyak orang, itu ditiadakan. Dalam teks itu tanpa pala ikang yadnya, tidak berpahala yadnya itu. Kalau kita tarik logika kita sekarang ini terjadi COVID. Memaksakan kita nangun ayu, meyadnya besar dalam jangka waktu yang lama, melibatkan orang yang banyak. Nah, ini COVID. Tidak semua orang patuh pada protokol kesehatan. Wenten sane ampah, wenten sane nawang bedik-bedik, kenten nggih. Nah, ngenah niki ring masyarakat. Nah, ketika kondisi seperti itu terjadi kemudian satu orang saja kena, wah ini akan besar ini, rentetannya akan banyak. Nah, agar tidak sampai terjadi seperti itu, maka dilaranglah yadnya yang berskala besar itu dalam teks-teks sastra. Tanpa pala juga ikang yadnya, nanti tidak berpahala yadnya itu. Ketika kita memanfaatkan, bukannya kita mendapatkan pahala kebaikan, kedamaian, malahan yang kita dapatkan penyakit, duka. Suud meyadnya gelem. Nah, niki kan tidak sesuai dengan tujuan beryadnya, malahan menjadi kontradiksi. Dan bisa jadi seperti yang saya katakan di awal, agama dan adat inilah yang disalahkan. Padahal bukan adat dan agama yang menjadi penyebab. Manusianya lah yang menyebabkan itu terjadi. Kirang wiweke. Maka sejatinya umat sedharma sekalian, agama Hindu ini kan fleksibel. Agama kita ini kan luas. Maka tidak ada, oh ini harus niki, harus mau atiwa-tiwa makin. Nah, tidak ada kata harus. Harus niki meyatnya gede niki. Nah, tidak ada. Karena ada konsep desa kale patre. Desa bermakna tempat, wilayah. Kale waktu, patre situasi, kondisi. Niki patre niki penyebabnya. Jika situasi dan kondisi tidak memungkinkan melakukan yadnya yang berskala besar itu, maka kita tidak bisa memaksakan itu terjadi. Apalagi sudah ada teks sastra yang menyebutkan seperti itu, seperti yang saya katakan tadi. Aji Swamandala dan Roge Sangare Bumi sudah menyatakan. Maka dari itu, umat sedharma sekalian, marilah kita bersama-sama
jalankan darmaning agama kita dengan baik, dan yang paling penting juga dharma negara kita. Menjalankan protokol kesehatan, mematuhi himbauan pemerintah, baik dari pemerintah daerah, di lingkupan kita di desa, ya satgas COVID kita di desa nih ring desa adat, kabupaten, provinsi sampai pusat, kita patuhi. Inilah dharma agama kita. Mereka yang menjalankan dharma agama adalah sejatinya menjalankan dharma negara dan dharma agama ini adalah satu kesatuan. Menjalankan dharma negara, patuh pada pemerintah, bakti kepada guru wisesa juga adalah yadnya yang utama. Maka dari itu, ketika kita meyadnya itu tidak sekadar nyakupang tangan ngaturang Banten upekara saja, tetapi patuh menjalankan protokol kesehatan, patuh pada himbauan guru wisesa kita, itu juga yadnya yang utama. Dan ini sangat sesuai dengan himbauan daripada pernyataan teks-teks suci kita. Umat sedharma yang berbahagia, di tengah kondisi COVID saat ini, yang mana seperti kita tahu bahwa kasusnya menunjukkan tren meningkat, yang terjangkit dan yang meninggal itu cenderung meningkat dibandingkan yang sembuh. Ini hal yang cukup membuat kita harus meningkatkan kewaspadaan. Ya, kita tidak takut dengan itu, tapi kita harus waspada dengan itu. Dan juga di tengah kondisi itu, kita sekarang memasuki hari suci Galungan dan Kuningan. Bagaimana ini? Bahkan ada masyarakat ya di lingkup dia berkata, meh jani galungan, misi men COVID. Saya ngelah pipis, buang saren megalungan deh, saren megalung. Nah ini, tidak ada galungan batal itu dan sarang sami. Nah apalagi di beberapa daerah nih ki dadane, babi masih langka karena kasus penyakit Afrika nih yang menjangkit babi, ternak babi gitu. Babi menjadi langka, harga babi menjadi naik, kemudian mengeluh harga babi naik. Wah, buong bisa nih megegalung gitu ya. Ada pesimisme melakukan hari raya Galungan. Gara-gara napi? Gara-gara Galungan itu hanya dipahami sebagai sekadar ritual. Dipahami sebagai sebuah pesta. Apalagi Galungan itu hanya diidentikan makan babi, ngai sate, enten tas kenten masang penyor ane meriah di sisi jalan nih ke. Nah, kalau kita memahami Galungan sebagai pesta pora dan perayaan saja, berat Galungan itu di tengah kondisi saat ini. Oh, jadi Galungan nak sing dadi ke pura-pura kengken nih Galungan sing dadi ke pura-pura jelek nih kene. Ada juga yang seperti itu ide dani sareng sami para pemirsa Bali TV. Itu juga keliru. Ketika kita memaknai hari suci sebagai pesta pora saja, nah disitulah yang menyebabkan kita menjadi tersesat. Disitulah kita menjadikan permasalahan akan muncul. Ya, dan itulah yang nanti akan mengkaburkan makna. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengajak saudara-saudara sekalian untuk kembali membaca dan mempelajari apa sih sebenarnya hakikat Galungan ini. Ya, ketika kita memahami hakikat, maka kita tidak akan tersesat dan tidak akan pernah merasakan napi wastane berat
menjalankan sebuah yatnya atau upacara tersebut. Umat sedharma sekalian yang berbahagia, membahas tentang galungan. Ya, ini sejarahnya sangat panjang. Ya, galungan ini bukan sekadar gaya-gayan di Bali dogen. Nah, niki sampunang kade sapunika. Bahkan ada juga kelompok atau oknum yang menyatakan, oh ini galungan tidak ada dalam pustaka Caturweda. Galungan ini bukan tradisi Hindu. Nah, malih nike tersesat nike. Ya. Jadi kita dalam Hindu ini acara agama ini galungan sebagai acara agama ini ya. Sekalipun tidak ada dalam Caturweda disebutkan hari raya galungan umat Hindu Nangun Penyor, itu tidak ada disebutkan dalam Caturweda, tetapi spirit atau tatwa daripada galungan ini ada dalam Caturweda. Inilah uniknya Hindu, inilah keagungannya Hindu. Hindu tidak pernah melakukan penyeragaman. Tidak pernah. Hindu sama dalam spirit. Hindu sama dalam tatwa. Beragam dalam cara mengimplementasikan tatwa itu. Sebagai contoh. Dalam pustaka Bhagavad Gita dijelaskan, ya, puspam palam toyam, ya, jadi ada bunga, ya, sekuntum bunga, sebiji buah, selembar daun, setetes air pun dipersembahkan, itu adalah yatnya yang utama. Jadi unsurnya adalah bunga, buah, daun, air. Itu dalam teks kita. Di Bali tidak sekedar bunga, buah dan daun. Dikreatifkan, dikreasikan. Jadilah bunga itu canang sari. Jadilah daun itu meringit, jadi sampian-sampian. Buah itu tidak hanya ditata dengan baik, jadi gebogan, pajegan. Ada keindahan di dalamnya. Satyam, Siwam, Sundaram. Sundaram artinya keindahan. Memungkinkan adanya kreativitas daya cipta kita dalam mempersiapkan yatnya. Inilah yang disebut dalam Caturmarga, yaitu karma dan bakti. Karma dan bakti inilah yang menyebabkan adanya beragam cara untuk melakukan tatwa itu. Ye yatamam prapadyante tam stataiwa bajami aham mama warmanu wartante manusia parta sarwasa. Jalan manapun engkau ambil untuk memuja Tuhan, dengan cara apapun kita memuja Tuhan akan diterima oleh Tuhan. Tatwanya sama, caranya berbeda, tujuannya sama. Maka sebenarnya tidak ada masalah. Tidak ada pernyataan atau persepsi galungan ini adalah ajaran sesat, ajaran yang tidak sesuai dengan Weda. Nah, bagi orang yang spiritual, maka pelaksanaan ritual adalah media untuk mempercepat mencapai tujuan, untuk memperlancar kita mencapai tujuan. Bukan menjadi pembeda, bukan menjadi penghalang, apalagi menjadi alasan untuk mengklasifikasikan masyarakat umat. Oh niki
non Wedik, niki Bali sentris, non Wedik, niki Bali sentris, niki aliran sesat kenten misalnya. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai di tengah tubuh Hindu ini terjadi konflik gara-gara berbeda cara mengimplementasikan tatwa. Umat sedharma yang berbahagia, demikian pengantar saya pada kesempatan ini untuk menjadi bahan renungan kita semua. Agar bagaimana kita menjalankan yadnya, menjalankan hari suci kita itu secara holistik. Yang terjadi saat ini adalah kita menjalankan hari suci itu baru sampai pada tataran acara, ritualnya. Tidak dibarengi oleh susila, apalagi memahami tatwa. Inilah yang menyebabkan setiap hari raya pasti merasa berat. Setiap hari raya pasti merasa terbebani. Aduh, teke jani galungan. Saya sempat melihat sebuah postingan. Ya, ada dilingkari tuh kalendernya. Wah, purnama, tilem, galungan, mulai dari penampahan, penyajian, semua itu dilingkar-lingkari dalam satu bulan. Wah, bulan ini pengeluaran banyak gara-gara hari raya. Mungkin maksudnya tidak ada apa-apa, tidak ada maksud mengeluh atau menggerutu mungkin. Tetapi kalau umat lain melihat, saudara-saudara kita yang lain melihat, wah ternyata beragama Hindu berat ya. Wah ternyata agama Hindu itu banyak ngabisin duit ya. Padahal tidak seperti itu. Padahal hari raya, hari suci kita itu adalah media pendakian dan melatih spiritual kita. Ya kan? Apalagi, nah niki, wenten ajaran Trisanya, panglu iraga nampekang raga ring ide Sangyang Widi. 3 kali dalam sehari kita mendekatkan diri kepada ide Sangyang Widi. Belum tentu semua umat Hindu menjalankan 3 kali. Sekali saja syukur. Ya kan? Karena kesibukan. Dan tidak ada gara-gara tidak metrisanya kita menjadi apa? Mendapatkan dosa besar. Kan tidak. Karena adanya kesibukan leluhur kita sudah mikirin. Agar tidak hanya larut pada kesibukan. Umat itu diingatkan pada hari-hari tertentu. Sekarang Rainan, Purnama. Lagi 15 harinya ketemu Tilem. 15-nya hari lagi ketemu Purnama. Sekarang Rainan Buddha Klion. Nanti ketemu Tumpe. Nanti ketemu Buddha Cemeng. Ketemu lagi Anggara Kasih. Itu ada spare waktu beberapa hari. Ya. Inilah ada periode-periode kita diajak untuk mengingat Tuhan lagi. Oke, silakan Anda bekerja. Silakan rago ngalih pengupa jiwa. Masuk melajah selegang durusang. Kewala rientat kala wenten rerainan. Ketika sudah memasuki rerainan, sempatkanlah waktu Anda untuk beriatnya. Dan Ida Sangyang Widi tidak pernah, Ida Betara kita, tidak pernah meminta. Ade niki damu wajib niki setoran niki rainan ngaturang Banten setoran ring tiang itu. Ketika kita tidak meyatnya, Ide Betara tidak kelaparan, Ide Betara tidak nuntut, Ide Betara tidak marah. Karena yadnya itu yang perlu adalah kita, bukan Ide Sangyang Widi. Kitalah yang mempunyai keperluan dengan Ide Sangyang Widi. Bukan Ide Sangyang Widi yang berkeperluan, berkebutuhan untuk menerima sesajen kita. Bukan Ide Sangyang Widi yang berkepentingan untuk menerima sembah kita. Tidak. Oh, damuh teneling ini durusang. Hukum karmalah yang berjalan. Ada orang bekerja lemah peteng megai.
Oh, terus megaya niki. Tetapi lupa akhirnya mayatnya. Apa yang terjadi? Ia liu ngelah sekaya, punya harta, tiba-tiba sakit. Tiba-tiba megerengan, mejugjang di bagaimana mau menikmati harta yang didapatkan dari kerjanya? Ada orang yang berpenghasilan tidak terlalu banyak, tetapi eling ragane dipoleh gaji ngaturang madumun ring dur pelangkirane ngaturang sukseme. Tas kenten wenten gaji bede puniange isinena sesari canange angin sesari angin punia ring pura. Nah, nike dadosne menjadi apa harta yang kita dapatkan menjadi bermanfaat bagi kita. Nike sanemadan penginih-inih apa yang kita terima bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, nike mawinan saya mengajak umat Hindu sekalian untuk memahami hari suci kita ini bukan sekadar sebagai jadwal setor muka kepada Ida Betara, apalagi sebagai jadwal menguras harta. Niki jangan sampai ada pemahaman itu. Jadikanlah setiap rerainan hari suci ini sebagai alarm kita untuk mendekatkan diri pada Ida Sang Hyang Widi, untuk mengecas spiritual kita, untuk mengecas batin kita, untuk menambah kembali daya spiritual dalam diri kita, untuk melancarkan kita menjalani kehidupan. Maka kalau setiap rerainan datang itu, kita pasti akan menyambutnya dengan penuh sukacita. Ada pernyataan hari raya dan hari suci. Nah, niki wenten pernyataan hari raya, hari suci. Apa kita yang mana ikuti? Hari raya kah atau hari suci? Kalau menurut saya, hari suci yang lebih tepat. Karena kalau kita menyatakan hari raya, pernyataannya identik dengan merayakan. Pesta pora, kemudian berfoya-foya jatuhnya. Hari Raya Galungan. Nah, karena hari Galungan itu disebut hari raya, harus baju baru, harus makan-makan, harus jalan-jalan, harus beli ini, beli itu. Karena perayaan dimaknai. Dan akibatnya beban sendiri. Padahal di teks tentang galungan tidak ada. Lian rauh galungan wenang, ange kelambi anyar, dan wenten. Ren galungan harus ngajeng niki sate celeng, lawar dan lain sebagainya. Tidak ada niki dalam teks kita. Karena galungan itu bukan hari raya, bukan hari perayaan pesta pora, tetapi hari suci yang disebut dengan rerainan. Ra, rahine, dan an. Ra artinya utama, mulia, suci. Rahine hari. Jadi rerainan itu adalah hari yang suci, hari yang mulia, hari yang utama. Kenapa bisa suci? Kenapa bisa mulia? Kenapa bisa utama? Karena ada perhitungannya. Ketika kita melakukan hari suci ini, ya, rerainan ini, maka ada perhitungan yang sudah dirancang oleh Maharesi kita terdahulu. Kenapa galungan itu jatuh pada Bude Kelion? Dungulan, ada apa hari itu? Nah, ini sudah ada perhitungannya umat sedharma sekalian. Dihitung dari peredaran matahari, peredaran bulan, peredaran hari. Setiap hari mempunyai energinya sendiri-sendiri. Ini bukan sembarangan. Karena dalam Hindu
dalam acara agama Hindu, kalau kita membahas tentang acara, maka di dalamnya ada desa, ada tempat atau mandala, ya. Ada kala, yaitu waktu. Waktu ini tidak sembarangan. Ya. Kemudian ada namanya upakara, Banten. Ada waktu, ada tempat, ada banten atau sarana. Inilah yang membangunkan sakti. Niki sampun sane ngawinang yadnya niki medue kekuatan. Yadnya yang saudara-saudara lakukan bisa membangkitkan energi alam semesta ketika mandala atau tempatnya tepat, ya. Kalau waktunya tepat, upakara sarananya juga tepat, apalagi memahami aksara dan mantra. Nah, ini akan semakin membangkitkan energi. Bagi umat Hindu, kita yang walaka ini, minimal mandala, kemudian kala, dan upakaranya yang kita usahakan betul-betul secara tepat dan disiplin kita lakukan. Kembali saya hadirkan fenomena. Ketika galungan tiba, ini saya melakukan selama perjalanan saya tadi, ya, dan beberapa aktivitas yang saya lakukan. Hari Sabtu sudah ada yang memenyor sebelum masuk Uku Dungulan. Uku Dungulan dimulai hari Minggu. Niki hari Sabtu, hari Jumat sudah ada yang masang penyor. Padahal itu masih Uku Sungsang. Di Sugian Bali mungkin sampun nancebang penyor. Alasannya napi galungan sibuk sing sempatnya nanceb penyor. Nah, nike. Ada lagi fenomena ini yang terjadi, yaitu penampahan maju sehari. Yang sebenarnya penampahan hari Selasa, hari Seninnya sudah nampah. Alasannya apa? Susah mencari juru tampah. Sibuknya nan di anggarone, sing sempatnya ngelawar, kenten. Nah, aduh, kalau sudah ngomong tentang seperti itu, saya tidak bisa memaksakan, tidak bisa menyalahkan pemikiran yang demikian. Tetapi, marilah kita renungkan kembali. Kita ingin melakukan yadnya yang seperti apa? Yang sekedar-sekedar saja, atau yadnya yang memang benar-benar bermanfaat? Kalau sekedar-sekedar saja, yang disebut dengan tamasika yadnya, pangkuala meyatnya dogennya kengkennya sing. Itu tamasika yadnya, maka apa yang Anda kerjakan menjadi keterbalikannya. Iraga nunas rahayu, buang rahayu dados lawannya. Kita pengen dapat rejeki, kebalikannya. Tetapi kalau kita lakukan yadnya dengan benar, sesuai dengan petunjuk sastra, kalau tidak tahu sastra minimal jalankan sesuai dresta, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh leluhur kita, yang disebut dengan kuna dresta dan loka dresta kita, maka sedikit pun, ya, walaupun kecil yadnya yang kita lakukan akan bermanfaat. Maka kita lihat leluhur kita, ketika udah masuk Wuku Sinte setelah Wuku Dungulan, sudah mulai leluhur kita ini mempersiapkan diri menyambut galungan. Mulai menyiapkan lahan, nanam biu, tebu, dan lain sebagainya, sudah persiapan. Sehingga saat Wuku Wariga, ini tanamannya sudah tumbuh. Dan ketika galungan, lagi beberapa minggunya, sudah siap dipanen. Sehingga galungan itu semua berasal dari kebun mereka masing-masing. Hal itu saya coba lakukan di keluarga saya. Jadi
kembali saya mengingat bagaimana kumpi buyut saya dulu ketika menuju Galungan itu sudah setelah Watu Gunung itu sudah mulai persiapan di kebunnya. Tidak untuk dijual, tapi ini disiapkan untuk persiapan Galungan. Sudah mulai menyait tamas dan lain sebagainya. Manajemen waktu itu bagus leluhur kita zaman dahulu. Ya. Nah, itu yang kita tiru sedikit. Dari itu umat sedharma sekalian, ketika kita menjalankan yadnya, mari kita berusaha untuk melakukan satwika yadnya. Jangan sekadar meyadnya. Ya. Jangan sampai ada pernyataan, sing kengken, ngancep penjor jani, sing kengken ampah hari Senin, masih sing ada apa gelam, masih sing ada apa kengken, biasa kan ya gumi ya. Nah, ada orang yang seperti itu. Niko na ampah wastane. Mungkin ten wenten sekarang memang tidak ada, tetapi kalau tidak kita yang mendapatkan itu bisa jadi anak cucu kita dapat beratnya, dapat karma palanya. Ketika kita melihat anak cucu kita menderita, nah, apakah kita tidak sakit? Apakah kita tidak berat? Ya kan? Maka ada pepatah orang tua, yaitu jani subuh selegang raga meyadnya, jani subuh selegang raga melaksana ane melah, apang mani panak cucu nepuin ane melah. Jadi tidak untuk kita saja, tapi kita memikirkan anak cucu. Maksudnya apa? Ketika nanti kita memasuki usia tua dan kita melihat keturunan kita menderita, kan jelek rasanya. Kita masuk usia tua, anak cucu kita mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, di situ akan ada kepuasan batin kita. Nah, itu maksudnya konsepnya. Maka leluhur kita di Bali ketika berurusan dengan yadnya itu sangat sangat disiplin sekali dengan yang namanya waktu, yang namanya tempat dan upekara. Ini bukan sekadar gugon tuon. Nak mula kita, harus kita. Nah, di satu sisi, ya, mula keto itu adalah sebuah disiplin, pengunci supaya kita tidak meragukan. Ya, tapi jadi bumerang kalau kita tidak mau memahaminya. Maka mula keto ini kita jadikan sebagai disiplin, pendisiplin kita. Galungan ngancep penyor di hari Selasa. Yuk kita sepakati, yuk kita lakukan hari Selasa ngancep bang penyor. Karena apa? Saya berikan cerita dulu. Dahulu Galungan ini sempat tidak dirayakan di Bali. Pada masa pemerintahan Raja Eke Jaya. Nah, niki wenten ring usana Bali niki, ya. Pada masa pemerintahan Raja Eke Jaya, Galungan tidak dilaksanakan. Perintah raja, karena zaman dulu perintah raja adalah sabda betara. Tidak dilakukan Galungan. Kemudian dilanjutkan lagi, ya, kepada pemerintahan raja berikutnya. Sri Danadi, Raja Sri Danadi, tidak dilakukan lagi Galungan. Hampir 23 tahun tidak dilakukan Galungan itu di Bali. Apa yang terjadi? Umat sedharma sekalian, dalam teks-teks Usana Bali itu dijelaskan bahwa terjadilah bencana besar. Nah, hal itu juga diabadikan beritanya pada lontar lebur gangse. Ya. Di situ juga disebutkan bahwa 23 tahun Galungan tidak dilaksanakan di Bali. Akibatnya apa? Wabah besar terjadi. Gering agung terjadi. Ya. Kemudian terjadi bencana kelaparan.
Kemudian banyak raja-raja dan patih-patih mangkat, meninggal maksudnya, bukan mangkat naik pangkat, meninggal di usia muda, baru dilantik jadi patih, meninggal, baru naik tahta, meninggal, umurnya pendek. Ada apa ini? Akhirnya penerus Raja Sri Danadi itu, yaitu putranya Srijaya Kesunu, Raja Sri Danadi itu, yaitu putranya Srijaya Kesunu, ya, Srijaya Kesunu berpikir, saya tidak mau jadi raja karena saya nanti usia saya pendek. Tapi para Brahmana Purohita menyebutkan, ayo lakukanlah sedana, lakukanlah tapa brata di pura dalam puri besakih. Akhirnya Srijaya Kesunu melakukan tapa di besakih. Tedunlah ide Betari Durga memberikan pewisik. Sebab musabab terjadinya kejadian musibah ini adalah karena galungan tidak dirayakan. Satu. Kedua, galungan tidak dijalankan sesuai drestanya. Yang ketiga, umat jauh dari Betara. Tanma parak ikang jatme ring widi. Tidak dekat umat itu dengan Tuhannya. Karena apa? Karena ketika pemerintahan Raja Eka Jaya dan Danadi ini, yang dilakukan adalah raja ini ya senang berfoya-foya. Nah, kadung suba kenten ngengsap tekian Betara kenten. Nguberin kesukaan keliangan mana? Lupa dengan Betara. Rakyat tidak ada yang mengurusi. Akibatnya galungan tidak dilaksanakan. Inilah 3 pernyataan pewisik Betari Durga, ini keyakinan kita, mitologi kita. Ketika kita jauh dari Sang Hyang Widi, ketika kita tidak menjalankan galungan, ketika kita tidak menjalankan galungan sesuai dresta, maka bencana terjadi. Nah, mari kita introspeksi diri, refleksi diri. Apakah mungkin penyebab terjadinya kondisi saat ini karena kita lalai dan mengabaikan petunjuk pelaksanaan galungan ini? Ini saya tidak menakut-nakuti, nggih, tapi ini untuk bahan renungan kita. Nah, kalau saya di keluarga, ya, di keluarga saya, di keluarga kecil maupun di pesemetonan, itu saya bilang, ketika kita galungan ini, ayo kita patuhi. Pangsing ulian raga ane ngawagin meyadnya, gumi kena penyakit. Nah, saya begitu. Atau setidaknya ketika niki ibu-ibu terutama ya, ibu saya, ketika melihat keluarga tetangga-tetangga sudah nancebang penyor, ibu-ibu ini kredit dia duluan. Aduh, raga tonen nancebang penyor nih, toleh nak nyamuk subuh nancebang penyor. Ibu-ibu cepat kredit melihat nyamuk-nyamuknya begitu ya. Dikira nanti dirinya takut dibilang males lah, dibilang inilah, dibilang itu ya. Ini ibu-ibu sering begitu. Nah, saya sampaikan kepada ibu saya sampaikan kepada nenek dan keluarga saya. Lebih baik kita dibilang males nancebang penyor, tetapi apa yang kita lakukan sesuai dengan sastra. Lebih baik kita dibilang tidak kompak, tetapi kita menjalankan sesuai dengan petunjuk sastra. Saya sampaikan seperti itu. Karena apa? Minimal lah apa yang kita lakukan ini bisa untuk keluarga kita dulu. Ya, karena memang di zaman Kali Yuga ini tidak bisa semua orang akan berbuat baik. Apalagi mengajak orang untuk kebaikan. Misalkan kita mengajari, memberi saran. Bisa jadi kita dibilang kita yang salah, gitu. Ya, ketika kita nak jani sing kone nancep penyor, nak di kene ya di Anggaro nancep penyor. Lengah-lengahan bisa jadi kita yang didemprat seperti itu. Nggih. Ini terjadi di zaman Kali Yuga ini.
Bukti sudah banyak. Ya, dalam cerita-cerita itihasa. Ya. Dalam itihasa Mahabharata. Ya. Yang baik berapa? Panca Pandawa 5. Melawan kejahatan jumlahnya 100 Korawa. Tapi yang 5 ini memberikan kebaikan dan akhirnya menang. Jadi jangan melihat kuantitas, kita buat kualitas. Kalau dari keluarga saya seperti itu. Artinya apa, umat sedharma sekalian? Kembali lagi dalam lontar lebur gangsa tadi, maka galungan ini sangat berpengaruh sekali pada kondisi alam semesta. Jauh dari widi, tidak melakukan galungan, tidak melaksanakan galungan sesuai dresta. Dresta yang mana nih? Nah, kan itu sekarang. Dresta kita ada 4 yang disebut dengan catur dresta. Sastra dresta, kuna dresta, loka dresta, kula dresta. Sastra dresta kebiasaan-kebiasaan atau pedoman berdasarkan teks sastra. Yang kedua, kuna dresta, kebiasaan-kebiasaan sejak zaman dahulu, mungkin sebelum masuknya Hindu. Kemudian loka dresta, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di desa itu. Terakhir adalah kula dresta, kebiasaan atau kearifan lokal yang terjadi di suatu keluarga atau soroh. Nah ini ya yang kita jadikan pedoman. Ya. Jangan kita membuat kebiasaan baru. Nah, misalkan, kan kebiasaan daerah setempat. Yuk kita biasakan nancep penyor sebelum galungan. Yuk kita nampah, jangan hari Selasa, kita nampah hari Senin. Kita buat kebiasaan baru. Kita membuat kebiasaan berdasarkan kepentingan kita saja. Sudahkah kita memperhatikan, kembali lagi yatnya, kala, mandala, upekara. Sudahkah kita memperhatikan itu untuk membuat kebiasaan? Sudahkah kita memiliki jenjana yang bisa memadani leluhur kita yang sudah men-setting hari raya kita sampai saat ini? Hari suci kita seperti, rerainan kita seperti ini. Sudahkah kita memiliki kemampuan untuk itu? Untuk melahirkan sebuah kebiasaan baru? Nah, mari kita merenung. Kalau saya, lebih baik kita ikuti petunjuk sastra. Pangamanan di rago mayadnya. Pangtannya niki. Ya, kita nuna samerte, pangten matemahan wisya, mencari kebaikan, malah yang kita dapatkan keburukan. Bukan salah agama, bukan salah sastra, yang salah karena kita melanggar petunjuk-petunjuk sastra. Demikian sejarah, karena adanya keitulah akhirnya Sri Aji Jayakesunu kembali melaksanakan galungan pada Buddha Kelion Dungulan, ya, Sasih Kapat. Nah, pada saat itu Isakenya tahun 804 Sake. Itu baru lagi dilaksanakan galungan sesuai dengan petunjuknya yang berdasarkan Pustaka Sundari Gama. Setelah dilakukan galungan kembali, ya, maka disebutkan Bagya Indriya Bali Raja. Bali ini kembali seperti Indraloka, penuh kesejahteraan, penuh kebahagiaan. Jadi setelah terjadinya dilakukan kembali galungan itu, akhirnya Bali menjadi baik kembali. Melihat cerita itu, mari kita sambut dan kita rayakan galungan ini, dirayakan sesuai dengan teks suci kita. Mari kita lakukan kembali galungan sesuai dengan teks suci kita. Untuk kebaikan kita.
Mari kita optimis, semoga dengan galungan yang kita rayakan ini kita benar-benar bisa memenangkan ya diri kita, menyelamatkan diri kita dari wabah ini. Nah, lalu sekarang bagaimana teks kita menjelaskan tentang galungan? Nah, dalam pustaka Sundari Gama, galungan ini adalah rentetan yang panjang. Bukan sekedar di wuku dungulan niki manten yang disebut dengan galungan. Tetapi rentetannya sudah dimulai dari wuku warige. Maka di wuku warige itu disebut dengan tumpak pengarah, tumpak penguduh. Ya. Karena di sana di warige itu adalah tujuannya adalah untuk memperingatkan ya tonggak awal dimulainya galungan, yaitu pada warige. Angudoh ikang jenana mengingatkan pikiran dan hati kita, mempersiapkan diri untuk menyambut galungan. Nike maksudnya tumpak penguduh nike. Ya, skalanya kita membanten pada taru, pada pohon tanaman kita. Tujuannya apa? Untuk mengecek. Oh, saya di Tegal saya sudah busung, sudah ada pisang, oh, sebentar lagi berbuah. Oh, ini buah ada. Oh ya, siap dah. Perbekalan logistik menyambut galungan siap. Nah, maka kita mau pengarah di sana, kaki-kaki, dadongnya dije. Ben selai lemeng kal galungan, pang buah, panget, nged. Ya kan gitu. Itu yang dipanggil kaki dan dadong. Ini artinya tanaman-tanaman kita. Kita melihat maksudnya logistik kita, persiapan logistik kita menyambut galungan. Skalanya demikian. Secara tatwa kita mengingatkan diri kita, sebentar lagi galungan, kita harus bersiap-siap menyambut hari galungan itu. Nah, lanjut kemudian pada pada wuku sungsang. Wuku sungsang ini adalah sugihan. Nah, ada sugihan Jawa, ada sugihan Bali. Kembali lagi di sini terjadi perdebatan di masyarakat. Oh, tiang nak nyugi Jawa dan tiang nyugi Bali. Saya sudah merayakan sugihan Jawa, saya tidak perlu lagi di sugihan Bali. Begitu juga sebaliknya. Oh, saya ini sugihan Jawa karena saya adalah keturunan datang dari Jawa. Keturunan setelah Majapahit mendudukkan Bali. Ada pernyataan begitu. Oh, saya orang Bali Age, makanya saya nyugi Bali. Nah, jadi kalau kita seperti itu memaknai, kurang pas. Mari kita maknai sesuai Sundari Gama. Karena di sugihan Jawa itu adalah pembersihan, disebut dengan pererebuan. Untuk menyucikan alam. Buana Agung niki Jawa, Jabe di luar. Menyucikan yang di luar. Maka ketika sugihan Jawa kita mulai sudah membersihkan merajan, mempersiapkan piranti-piranti untuk galungan, patut menyusut bokoran, nyusut nike napi nyiapang wastre. Nike. Sugihan Bali di tengah dalam diri. Penyucian buana alit. Nah, ketika Anda sudah mesugihan Jawa, ketika sugihan Bali, apa yang kita lakukan? Nah, walaupun tidak mengaturkan banten yang sebesar sugihan nih ke ngaturang pererebuan di sugihan Bali, cukup dengan canang dan kita melakukan penyucian diri. Mungkin pergi ke tempat pancoran, kelebutan, beji, kita melukat, membersihkan diri. Atau kita bersihkan rumah kita. Nah, ini terjadi, ini kebiasaan di keluarga saya, ini kula dreste. Maka saat sugihan Bali, rumah di keluarga saya itu membersihkan rumah, terutama tempat nyimpen suci.
tempat persimpenan lontar-lontar, pusaka-pusaka keluarga. Saat Sugihan Bali itu dibersihkan, rumah dibersihkan, sabang-sabang kawo nike bersihan nike. Nah, itu kebiasaan yang terjadi di keluarga saya. Kalau kita padankan kepada teks, oh iya benar. Kita menyucikan diri kita, menyucikan diri kita persiapan untuk menyambut galungan. Maka Sugihan ini adalah hari penyucian. Barulah pada masuk uku dungulan, hari Minggu, niki persiapan kita perang. Nah, karena disebutkan di sini Dedane sareng sami dalam pustaka Sundari Game, ketika redite paeng wuku dungulan turun sang kala 3. Nah, pada hari redite ini turun sang kala 3. Nah, niki siapa nih sang kala 3 ini? Sang kala 3 ini adalah 3 hal atau 3 raksasa yang menggoda umat manusia. Nah niki boya je raksasa niki hantu setan dan gitu. Tidak lain adalah diri kita. Ya. Inilah yang menggoda. Makanya disebutkan dalam Ramayana, kekawin Ramayana, raga di musuh mepar. Ya, jadi ragadi itu adalah nafsu dan lain-lainnya itu adalah musuh yang sangat dekat dengan kita. Ri hati ya tongguannya. Nah, di hati, di dalam diri kita lah tempat musuh itu. Makanya kita harus mewaspadai, harus menjaga diri kita baik-baik. Karena pada redite itu turun sang kala 3. Inilah turun sang buta galungan. Maka apa yang kita lakukan pada saat redite paing galungan ini, ya, atau dungulan ini, disebutkan dalam teks Sundari Game, saat redite paing dungulan iki anyekung jenyana sandi. Ya. Para sujana dan pratiaksa juga sira kumekas ikang anyekung jenyana sandi. Umat manusia hendaknya mengendalikan dirinya. Disimbolkan dengan nyekeb, penyekeban, nyekeb biu dari ke nyekeb tape. Nah, dari ke pada hari redite anyekung jenana sandi, mengendalikan pikiran kita. Redite ini, pikiran-pikiran ini dikendalikan. Karena saat ini serangan pertama, nah, sang kala 3 dimulai. Turun sang buta galungan. Mengosak asik pikiran kita. Kalau kita tidak mengendalikan pikiran, anyekung jenyana sandi, maka kita kalah. Bingung, kalut, inguh. Kentan dados. Maka saat ini kita harus mengendalikan pikiran. Aktivitasnya adalah nyekeb biu. Mulai kita ngeringgit orang buat Banten, Canang, persiapan di situ. Ketika kita melakukan aktivitas itu adalah yoga itu. Kita tidak diajak berpikir yang lain-lain. Kita diajak fokus dengan mempersiapkan upekara. Begitu sadana yang dilakukan, yang dilatihkan oleh leluhur kita. Kemudian, soma pon. Ya, jadi soma pon dungulan. Nah, ini disebut dengan penyajan. Nah, soma pon dungulan ini apa yang dilakukan? Menurut teks Sundari Game adalah waya wani wang among yoga sandi samadi denia pituhu tuhun nyumana sadana lawan betara. Nah,
Setiap orang hendaknya melakukan yoga samadhi. Harus melakukan pengendalian diri. Ya, kalau baru bilang yoga samadhi, bukan sekedar melakukan asanas atau duduk meditasi saja. Tetapi yoga samadhi ini bisa dilakukan dengan mengendalikan perkataan, mengendalikan perilaku kita. Karena pada hari ini turun Sang Buddha Dungulan. Ini menundukkan. Maka saat ini menundukkan. Maka saat ini orang-orang akan cenderung omongannya tidak terkendali. Bisa ngomong gigis, kedengarannya keras. Pesu, gitu ya. Ada pesu, gitu. Maksudnya pesu keluar, gitu. Tapi kalau nadanya pesu, itu kalau orang lagi nggak bagus moodnya bisa tersinggung, gitu. Ih, Adi raga usir. Nah, di sini bisa terjadi percekcokan. Ini bahayanya Buddha Dungulan ini. Dia akan setelah ini pikiran dikalutkan di hari Minggu, hari Senin ini perkataan kita diganggu. Nah, agar tidak seperti itu, maka kita disuruh melakukan yoga samadhi. Sadana lawan betara, dekatkanlah diri kepada ide betara. Nah, secara skala ini orang penyajian. Mekarya jaja, moreng jaja, enten nggih, ngai pecian, ke samuhan dan lain sebagainya. Ketika sudah, kalau orang lagi buat samuhan nih kan pasti diam, tidak mungkin itu ribut, ya, pasti diam. Nah, kemudian moreng jaja, ane lanang-lanang sudah mulai persiapan, menyiapkan penyornya, alih tiing dan lain sebagainya, persiapan itu. Nah, nike disinilah kita disuruh meyoga samadhi. Artinya kita lebih fokus lagi persiapan untuk galungan, upakaranya disiapkan, ya, supaya kita tidak sampai terganggu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, nike. Nah, baru pada anggara wage penampahan ngaran, ieu teu panadahan ira Sang Buddha amangkurat marmani pasanggraha dening prakerti ring desa-desa pekeraman wehana buta yatnya rikang catuspata ring desa sarupa ring yatnya wenang. Nah, pada saat ini penampahan pada hari Selasanya ini turun Sang Buddha amangkurat. Ini Buddha yang paling ganas. Nah, ini Buddha yang paling ganas. Maka di sini disebutkan juga dalam teks Sundari Gama ini, orang-orang wajib melakukan buddhayanya di sini. Maka saat ini kita nampah bawi, memotong babi, biar dapat darahnya, jeroannya kita aturkan. Itu buddhayanya itu, ngaturang segehan, pebiakalan. Ini adalah proses buddhayanya ini. Inilah durga di sini, inilah kekuatan sakti ini bangkit pada saat ini. Ketika tidak ada buddhayanya yang kita tandai dengan penyembelihan hewan, kita tandai dengan menghaturkan yadnya segehan, kemudian melakukan pebiakaunan pemerayas citaan saat ini, maka energi ini akan kalut sendiri. Inilah yang akan menguasai ngerudeg ring jatma. Dia akan mengendap dalam diri sebagai kekuatan asuri sampat. Dia akan mengendap pada alam-alam ini, energi-energi negatif ini akan terakumulatif terus. Sehingga apa? Inilah yang akan menimbulkan bencana-bencana, permasalahan-permasalahan di kemudian hari. Maka di dalam teks Sundari Gama disebutkan pada saat hari penampahan ini disebut angregepakna sarwa japa mantra pregolan. Saha busana ning peperangan sekala niskala palania jaya prakoseng perang.
Di sini ada istilah jaya prakoseng perang. Saat inilah peperangan itu terjadi. Sekalanya raga meperang ceritanya nampah celeng. Nampah celeng, nampah ulah menika. Sana angin napi astana Banten Galungan. Kita nyanyihin napi astana tiok dan lain sebagainya, belakas dan lain sebagainya itu kita berperang. Simbolnya sebenarnya kita memerangi sifat tamasika pada saat penampahan Galungan ini. Babi itu simbol tamasika, sekaligus juga simbol Bhairawi, Durga, kekuatan alam yang bersifat potensial. Kalau tidak dikendalikan, maka dia akan menjadi bumerang buat kita. Dia menyerang kita, bukan bermanfaat bagi kehidupan kita. Nika idadane sarang sami. Maka baik-baik, maka pada hari inilah kita disuruh ya ajapa mantra pragolan. Ini melakukan japa mantra untuk kemenangan perang. Pragolan itu mantra-mantra peperangan, ya. Kemudian saha busana ning peperangan, kita mempersiapkan alat-alat perang. Nah, maksudnya adalah alat-alat perang dimaksud adalah indria kita dikendalikan supaya jaya prakoseng perang, agar kita menang dalam peperangan itu. Maka di sini pagi hari kita nampah celeng, nampah bawi, kemudian ngelawar, kemudian kita ngejot mebanten Galungan, ya, penampahan Galungan, kita mobil kala sore harinya riwusan tajag surya wenang sejeroning pumahan anan cempenyor. Barulah pada saat ini kita nancep penyor, yaitu bendera kemenangan. Tonden perang lantas jani sube nancebang penyor, ya. Oh yang saja raga menang, gitu. Kan gitu. Nah itu analoginya, ya. Nah, maka kita di saat anggara wage itulah baru nancep penyor sebagai tanda kita sudah menang melawan sang kala tiga. Ya, nika teksnya. Sekarang secara dewasa, kembali saya bilang kala itu waktu. Kenapa sih harus hari Selasa? Kenapa tidak di Minggu, tidak di Seninnya? Kalau di Minggu, kalau secara perhitungan dewasa itu hitungannya buku, ingkelnya buku, tidak boleh ngebet tieng, nak tak tieng, alap tieng, ngolah tieng, sama sekali itu tidak boleh. Pantangan itu di hari Minggu yang berhubungan dengan bambu-bambu, makanya tidak boleh kita nancep penyor di hari Minggu karena berhubungan dengan bambu-bambuan. Kenapa tidak di hari Seninnya? Hari Senin itu ada kajeng di sana. Kajeng tan wenang metetan ceban. Tidak boleh kita menancapkan sesuatu saat kajeng. Nah, ini kesudukan palanya. Bisa terjadi sakit. Nah, ini pun terasa saat kajeng niki wenten orang pemalian. Ya, pemalian terasa sakit, perutnya kayak tertusuk-tusuk atau kepalanya cenut-cenut. Karena apa? Karena di Soma saat kajeng ini orang metetan ceban. Maka tidak boleh hari Senin nancep penyor. Kemudian Selasalah baru kita nancep penyor. Aman dari tidak ada pantangan-pantangan. Saat hari-hari sebelum ini, ya, jadi pada dari Redite sampai Anggara ini dihitungannya adalah kala 3, jaya 3. Jadi selama 3 hari itu ada 3 kala. Kala. Nah, astawaranya kala. Kemudian catur waranya jaya.
Maka setiap perbuatan yang jahat kita lakukan di 3 hari itu akan berlipat ganda hasilnya. Nah, dan setiap perbuatan baik yang kita lakukan di hari itu juga akan berlipat ganda. Karena ada kala 3, jaya 3. 3 hari berturut-turut ini kalau kita membuat hal yang tidak baik, maka kelipatannya akan banyak. Pang munto ya berlipat ganda raga man kala kenten. Yang raga mau berbuat kebaikan di hari-hari itu, pang munto tala raga mau lehang pala sana becik jaya 3. Sehingga galungan kita benar-benar menang. Disebutkan dalam pustaka Sundarigama, Buddha kliwon dungulan ngaran galungan. Murya kena sarwa biah paraning hidup. Aturakna widiwidana ring sarwa dewa. Muryakna sarwa biah paraning hidup. Hilanglah segala kegalauan, kegundahan, kekacauan, pikiran-pikiran itu. Kalau kita sudah melakukan yadnya secara tepat pada saat 3 hari sebelum galungan itu, maka kita akan bisa menghilangkan biah paraning hidup, bisa menghilangkan kegalauan, kegundahan pikiran. Karena di mana ada pikiran yang tenang, di mana ada kepikiran yang baik, di situ akan ada kemuliaan dan jalan terang. Maka benar disebutkan dalam kekawin Arjuna Wiwaha, Sasiwim enggat mesi banyu nanasing suci nirmala mesi ulan. Ya, jadi bagaikan periuk yang berisi air yang jernih, maka bayangan bulan akan terlihat pada periuk tersebut. Kalau ada air jernih, ada bulan, maka bayangan bulan itu akan nampak jelas pada periuk yang berisi air jernih itu. Begitu juga kita, ya, yang melakukan yoga, melakukan kebaikan, kita ibaratnya periuk yang berisi air jernih nike. Sehingga Tuhan akan tercermin dalam diri kita. Orang yang melaksanakan yoga, ya, risan angambeki yoga kiteng sekala. Bagi mereka yang menjalankan yoga di dunia ini, maka Tuhan itu akan tercermin dalam dirinya melalui perilakunya yang disebut daiwi sampat. Jak len jeung nah, aduh, jak alep, jak tenang, jag apa nih orang jag ngelangenin, nah kenten tenang, gembira. Nah, itulah sifat-sifat kedewataan akan tercermin melalui sikap tanpa perlu pencitraan. Tidak perlu pakai busana khusus. Tidak perlu membawa atribut-atribut khusus yang menandakan dirinya suci. Ya, dengan kita melaksanakan rerainan secara benar, kita sudah melakukan yoga, kita sudah melakukan yoga yang menjadikan diri kita sebagai periuk yang berisi air jernih, sehingga Tuhan itu akan secara otomatis menampakkan wujud kemuliaan beliau pada diri orang tersebut. Tidak perlu pencitraan. Seperti yang dinasihatkan oleh tetua kita. Nah, jeg luang gen melaksana, melah gen melaksana, itu, ya, jeg rahayu bakal tepuk. Alus sang memunyi, nah alus masih jak raga. Alus sang melaksana, nah alus masih melaksana jak raga. Nah, karena saya pernah mengalami sebuah pengalaman ini Dani, saat saya masih
SMP saya pernah ke Jakarta sendiri, tidak ada yang menemani. Sing nawang ado napi tiang tenuning tiang tumben saja nawang jagat Jawa geus nika. Nggih, tumben menek pesawat Ratu Betara jejah sing kodan-kodan ben kudiang ni jani-jani suba ganti ulung, sendirian saya keluar Bali. Saya dipesankan oleh kakek saya. Lu aba kena rahayu. Laksanain rahayu, jek rahayu tepuk. Maka saya pegang itu pikiran yang baik. Jek laksanalah. Setiap orang yang saya temui saya kenyemin, selamat pagi, karena enten saya pramugarinya, selamat pagi Dek, selamat pagi Bu, gitu. Kok sendiri? Iya Bu, saya enggak tahu. Benar-benar saya lakukan seperti itu. Ya, waktu masih kecil tuh, Ratu Betara kengke kadang tiang nak wong desa tiang niki tumben menek pesawat, tumben nawang Jawa. Prinsip itu saya bawa satu. Maka banyak orang yang membantu saya. Ketika saya duduk di samping di pesawat itu, ternyata itu orang Bali. Beliaulah yang membantu saya kemana harusnya saya, menemani saya. Ya, oh ternyata benar. Kalau kita sudah berbuat baik, berpikir yang baik, selalu akan ada kebaikan yang dekat dengan kita, yang membantu kita, menyelamatkan kita. Tu sing ada lemetelung, tidak ada. Kalau kita sudah baik, kita tidak mungkin akan kalah. Maka benar, satyameva jayate nretam. Hanya kejujuran, hanya kebenaran yang akan menang, bukan kebohongan, bukan kejahatan itu. Demikian umat sedharma sekalian. Mari kita jadikan galungan ini sebagai hari kita untuk mendisiplinkan diri kita, mematuhi waktu kita, mendekatkan diri kita, melakukan evaluasi pada diri kita, supaya kita benar-benar mencapai kemenangan itu. Sehingga penyor yang kita tancapkan pada hari Selasa itu bukan sekadar pajangan, hiasan, dan just decoration saja. Tetapi memang benar-benar, ya, saya siap ngegalung sekarang. Maka ketika kita menancapkan penyor ini, kembali lagi saya sampaikan, penyor bukan sekadar hiasan. Karena penyor itu adalah bendera kemenangan. Sekaligus simbol. Niki sering terjadi kebingungan. Di penyor nyen itu ayat. Nah, niki saat mau banten di penyor siapa yang kita aturkan? Nah, niki sering terjadi di keluarga. Kalau berdasarkan teks, ya maka penyor itu adalah simbol, ya, naga basuki. Basuki artinya selamat, simbol keselamatan. Di mana naga basuki itu? Ada di basukihan. Basukihan itu apa? Besakih. Maka di penyor kita ngayat ide betara ring besakih. Ngayat ide betara sang yang putran jaya tidak lain adalah simbol dari manifestasi ide betara siwa. Selasa ide betari Durga, hari Rabunya betara siwa. Nunggal sang yang siwa kelawan Durga, matemahan amerda. Ketika kita memuja Durga dan juga memuja siwa, maka kebahagiaanlah yang kita dapatkan. Maka saat di penyor kita ngayat ide betara ring besakih. Basukihan. Maka penyor ini karena dia simbol naga, ya, niki jangan sampai nanti penyornya, ya, hanya meriah pada hiasan, lupa pada simbol-simbol. Karena di penyor itu ada simbol juga. Simbol Dewata Nawasanga di sana. Nggih. Eke Dasarudra bahkan di sana. Ada 11 simbol Dewata. Mulai dari bambu, nike Sangyang Mahesora. Kemudian wenten busung melilit nike, sane kemper nike naga pasa, betara Mahadewa.
Wenten jaja gina, jaja uli, jaja matahari, nika betara Brahma. Wenten pelawa, nika betara Sangkara. Wenten kelapa, ada kelapa, ya, nika betara Wisnu. Wenten tebu, nika betara Sambu. Wenten napi astane rantasan nika, kober nika, simbol betara Iswara. Niasan ide betara Iswara. Raris wenten punika napi sanggah arde candra Banten lan sambian penyor Sangyang Siwa, Sada Siwa, Parama Siwa. Nika betara nika sami nika. Nah, nggih. Dewata nawa sanga nika Eka Dasarudra nika. Ya. Oh, Sangyang Iswara, Sangyang Maheswara Brahma, nggih. Rudra, niki Rudra malih siki. Nah, rudranya itu adalah disimbolkan dari pala bungkah, pala gantung. Nah, nika lali wau tiang malih siki. Betara Rudra, Mahadewa, Sangkara, Wisnu, Sambu, Siwa, Sada Siwa, Parama Siwa, nika penjor. Becek pepayasan, akeh mendaging hiasan, bagus. Silakan. Kalau tidak berisi kelapa, tidak berisi tebu, tidak berisi pala bungkah, pala gantung, boya penyor galungan wastana nika. Ya, lebih baik sederhana tapi isinya lengkap. Karena apa? Karena betara tidak mengecek. Nah, kadi wau aturan, oh niki becek niki penjorna, niki beceang, niki liunan bang kene pice. Dan gentan tidak betara, ya. Sekali lagi yang berkepentingan adalah diri kita. Ketika kita membuat piranti upekara secara benar, maka apa tujuan kita akan dapat. Karena upekara dan uperengga itu sastra tanpa tulis, ibarat surat yang kita sampaikan, proposal yang kita sampaikan kepada ide betara. Ya, mungkin proposalnya sampun becik, astungkara, awi genam astu, boleh sekadi pengabdi. Mungkin proposalnya ngawang-ngawang, becik je sampulnya, kalau isinnya ten karwan, sinampura, amerta matemahan wisya. Maka dari itu umat sedharma sekalian, mari kita sambut hari suci Galungan ini sebagai hari kita kembali meningkatkan serada bakti kita. Dan satu lagi, di tengah masa pandemi ini, protokol kesehatan kita lakukan. Awi genamastu, Galungan ini bisa kita jadikan sebagai momentum doa bersama kita untuk keselamatan dan kerahayuan jagat. Awi genam astu, Galungan kita bisa memenangkan dari diri, nafsu dalam diri kita dan memenangkan dunia ini dari wabah virus COVID-19 ini. Awi genam astu, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Loka samasta sukino bhavantu. Om Shanti 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 Om.